tanam dalam hati kita bahwa hanya Tuhan yang mencintai kita tanpa syarat. Semua hal dalam kehidupan kita lakukanlah buat Tuhan, lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau ada yang pergi, Tuhan pasti akan kirim yang baru untuk melengkapi lagi yang kurang. Oke, shalom. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa ya, sudah. Apa kabar? Puji Tuhan. Oke. Kita berada di tempat ini, kita mesti bersyukur dan berterima kasih karena semua karena kebaikan Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita tidak mungkin bisa ada sampai saat ini. Saya mau bilang bahwa ketika kita bangun pagi, kita masih bernafas, itu tandanya Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Masih ada banyak hal, masih ada yang Tuhan ingin kita menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita mesti bersyukur ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan kasih. Karena ketika napas ini berhenti, maka selesai. Tinggal kita bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Di bumi ini kita sudah buat apa untuk Tuhan? Kita sudah membalas kasih Tuhan seperti apa? Oke, malam ini kita akan berbicara tentang kasih Tuhan. Saya minta ayatnya dibuka. Kita sama-sama baca ya dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Amin. Saya dapat firman ini salah satu ayat favorit saya. Salah satu favorit ayat. Supaya apa? Supaya setiap kali saya melangkah dalam hidup, saya ingat apa yang Tuhan sudah kasih buat hidup saya. Jadi saya lakukan firman ini, saya jadi bertanya, kenapa sampai Allah begitu mengasihi manusia? Kenapa sampai Allah? Tuhan begitu mengasihi kita semua. Ketika saya renungkan, agak sulit dapat apa ya. Akhirnya saya ambil doa puasa. Lalu Tuhan gerakan saya untuk buka kitab Kejadian pertama dan kedua, ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan bumi, semua isi bumi ini Allah tinggal berfirman, jadi, semua jadi. Tapi ketika tiba pada manusia, Allah mengambil tangan, dia bentuk pakai tangannya sendiri, lalu dia hembuskan nafas ke dalamnya, sehingga manusia itu hidup. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, di situ ada perkataan begini, alangkah baiknya kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita di sini berarti lebih dari satu orang. Ada diskusi, ada rapat yang luar biasa, rapat surgawi, rapat agung yang diadakan Tuhan untuk menentukan manusia yang seperti itu. Oleh sebab itu manusia itu spesial, ya. Jadi ada rapat antara Bapa dan
bahwa Allah diskusi abu untuk menjadikan manusia. Kita ini hanya tanah dibentuk, kita hidup karena nafas Allah. Ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam kita dan kita hidup, kata-kata Tuhan saya Charles sudah memberikan DNA di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada DNA surga. Itu kenapa sampai Tuhan begitu mengasihi kita. Oke, paham ya sampai sini ya? Di dalam diri kita semua ada DNA surga. Ada nafas Allah yang ada dalam kita. Yang kedua, kenapa sampai Allah begitu mengasihi kita? Karena bapak-bapak pendahulu di zaman perjanjian lama, mereka hidup taat sama Tuhan. Henok contohnya. Henok adalah cucu dari Adam. Dia bergaul ini dengan Tuhan. Dan akibatnya apa? Tuhan angkat dia juga. Dia tidak mati. Lalu turun pada Abraham, bahwa saudara iman punya iman yang besar. Dia begitu percaya pada Tuhan ketika Tuhan suruh dia, kamu pergi dari tanah kelahiranmu, pergi ke tempat yang aku janjikan. Tanpa protes, langsung jalan. Kesetiaannya dan imannya Abraham membuat Tuhan berjanji untuk memberkati manusia. Begitu juga dengan Ishak dan selanjutnya ada orang hebat yang bayar harga waktu itu untuk membuat Tuhan begitu mencintai manusia. Terus yang berikut adalah kalau kita lihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada jeda 400 tahun. Oke. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada jeda 400 tahun. Selama 400 tahun itu Tuhan diam. Kenapa Tuhan diam? Ketika saya lakukan, menurut saya terjadi lagi rapat agung di surga. Untuk apa rapat agung itu? Karena Tuhan sudah berusaha. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berusaha membuktikan kepada manusia bahwa Dia mencintai manusia dengan berbagai cara. Dia menghukum, kalau mereka salah Dia hukum. Dia bawa keluar dari perbudakan dari Mesir. Ketika mereka dihadang oleh bangsa Filistin, Tuhan memakai seorang anak kecil Daud untuk membebaskan mereka, mengangkat Daud jadi raja. Kerajaannya Tuhan pun jadi besar. Kenapa? Karena ada orang taat. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tapi semua sia-sia. Manusia tetap berbuat jahat. Akhirnya Tuhan bilang, gimana ya supaya manusia ini bisa mengerti betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Oleh sebab itu Tuhan diam. Terjadi diskusi agung lagi di surga. Akhirnya muncullah satu master plan besar di surga. Yaitu apa? Itu. Tuhan harus menjadi manusia, turun ke muka bumi untuk kasih tahu bahwa Dia mencintai manusia. Kenapa Dia melakukan itu? Saya kasih contoh. Misalnya Alin ini atau siapa lah, piara anjing atau kucing, ya. Dari kecil lucu ya, dipelihara sampai besar dengan kasih sayang, hormat, tidur sama-sama, ya kan? Tapi suatu ketika di jalan anjing itu dipukul teman atau dipukul orang, terima nggak? Tidak kan? Kenapa? Kita pelihara dari kecil, kita sayang sama itu binatang aja kita sampai segitu, ya kan? Nah ini Tuhan
menciptakan manusia, dia kasih nafas kehidupan, nafasnya sendiri buat kita. Bayangkan betapa sayangnya dia buat kita. Lalu dengan mudahnya iblis ambil alih, musuh ambil alih, buat manusia jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan mau mengampuni manusia. Tapi dia tetap sayang, makanya dia mau manusia itu selamat. Kita semua selamat. Makanya muncullah master plan. Yaitu apa? Cuma satu jalan, menunjukkan dengan cinta. Nah, cinta itu apa? Cinta itu adalah rela berkorban tanpa syarat. Kalau kamu sudah cinta, kamu harus berkorban tanpa syarat. Tapi dalam hal yang agung, yang kudus, bukan hal-hal duniawi. Oke? Oleh sebab itu, Tuhan mengutus putranya ke dunia untuk kita. Saya mau ajak kita, judul firman ini adalah pengorbananku yang lebih besar daripada Tuhan. Adik-adik di sini pasti sebagian kita sudah ada yang pacaran, ya toh? Kalau ditanya pasti nggak ada yang mau angkat tangan. Beberapa kali ditanya, kalau video berikut tidak ada yang mau angkat tangan, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Saya mau bilang buat adik-adik, ketika engkau jatuh cinta, itu rasanya dunia cuma milik berdua, orang lain cuma numpang, betul kan? Nah, apalagi ketika pasangan kita udah melakukan segala hal buat kita. Tiap pagi WA kasih bangun, ayo bangun sekolah, ayo bangun kuliah, ayo bangun kerja. Terus nanti siang WA sudah paham belum? Malam juga sebelum tidur ucapin selamat malam, good night, I love you dan segala macam. Terus ketika ada momen-momen tertentu, ajak kakak kita makan, ajak kita jalan nongkrong di kafe. Waktu Valentine bawa bunga, ya kan, bawa coklat. Waktu kita sakit, bela-belain beli obat, walaupun hujan, antar obat, antar makanan buat kita. Karena lagi cinta berat, jadi berkorban buat kita. Ini biasanya maaf ya, biasanya laki-laki begini. Awal pacaran itu suka berkorban dulu. Kita ini suka berkorban dulu. Kenapa? Karena suatu saat kita akan menagih kembali apa yang sudah kita korbankan. Ketika kita sudah berkorban, tiba saatnya ketika cewek itu udah tidak bisa lepas, kita akan minta sesuatu yang paling berharga dari dia. Pasti dengan alasan apa? Saya sudah berkorban banyak buat kamu, walaupun hujan badai, saya perhatian kurang apa yang saya kasih ke kamu. Jadi sudah saatnya saya minta kamu juga berkorban buat saya. Lalu awalnya kita menolak, perempuan yang bilang, jangan, itu salah. Lalu laki-laki masuk lagi, kamu lupa saya bikin ini buat ini. Akhirnya kamu pikir ya betul juga ya, apa salahnya? Dia sudah berkorban banyak buat saya. Hanya dia yang paling mengerti
ketika saya punya masalah di rumah, ketika saya punya masalah soal ekonomi, ketika saya punya masalah A, B, C, dia yang paling mengerti, dia yang support. Lalu dijanjikan dia akan menikah dengan saya, lalu yang perempuan percaya, akhirnya menyalahkan apa yang tidak seharusnya dia serahkan sebelum waktu. Ini anak muda banyak seperti ini, banyak yang seperti ini. Takluk karena ketika melihat pengorbanan dari pasangan. Saya mau bilang dulu, pengorbanan kalian tidak sebesar apa yang Tuhan lakukan untuk kalian, untuk kamu dan saya. Coba bayangkan, Tuhan itu di atas sana, di surga, di kerajaan, begitu banyak malaikat yang melayani dia. Dia duduk di tahtanya yang paling agung dengan begitu kemegahan, dengan banyak keagungan, banyak pujian dari para malaikat dan para kudus di surga sana. Tapi dia harus tinggalkan tahtanya. Dia harus tinggalkan kemewahan, dia harus tinggalkan keagungan, dia harus tinggalkan kekudusan, dia harus tinggalkan puji-pujian. Untuk apa? Untuk membuktikan cintanya buat kita. Supaya kita selamat. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika awal mula manusia jatuh dalam dosa, kita ini semua sampah. Ngerti? Sampah kita. Karena dosa itu kejijikan buat Tuhan. Dosa itu kejijikan buat Tuhan. Tuhan sangat jijik terhadap semua dosa. Dosa kecil, dosa besar, sama ini. Dia jijik sama dosa. Tapi Tuhan yang agung itu mau meninggalkan segala keagungan hanya untuk kamu selamat, untuk saya selamat. Baik kita, dosa kita dihapus, lalu Bapa di surga memandang kita itu sebagai makhluk yang mulia. Lalu dengan gampangnya kita meremehkan apa yang sudah dia buat kita. Pengorbanan yang begitu besar. Siapa yang di sini sudah nonton film The Passion of Christ? Pasti banyak dari kita udah nonton kan? Sudah lihat bagaimana dicambuk, Tuhan dicambuk, bagaimana Tuhan disiksa, betapa mengerikannya itu. Yesaya berkata dalam kitabnya bahwa Allah berkata begini, sesungguhnya hambaku akan berhasil, tetapi kelihatan tidak seperti manusia lagi. Sebab dosa kita yang ditanggung, sakit penyakit kita yang ditanggung. Itu artinya apa? Artinya pernah lihat tumor, sakit tumor tahu, kanker tahu, kudis, kurang, ya, sakit mata apa semua tahu. Semua penyakit yang pernah ada di dunia ini, Yesus tanggung semua. Artinya ada di badannya. Semua dosa kita, apapun itu besar kecil kebohongan kita, semua ada di badannya Yesus. Dan Yesaya berkata dia tampak tidak seperti anak manusia lagi. Bayangkan betapa mengerikan wajahnya waktu itu, wujudnya. Dan salah kita, saking banyaknya penyakit yang dia tanggung, Allah tuh jijik melihat anaknya sendiri. Makanya dia memalingkan muka. Ada
adakah cinta yang lebih besar daripada itu? Menanggung semua kita. Jadi saya mau bilang begini buat adik-adik, buat kita semua, jangan pernah menganggap penerbangan pasangan kita atau siapapun teman sahabat kita lebih dari pengorbanan Yesus misalnya. Karena ketika kita melakukan itu, kita sedang meremehkan kasih. Kita sombong. Kita anggap rendah apa yang sudah Yesus lakukan salib buat kita. Jadi jangan gampang tergoda, jangan gampang melihat pengorbanan bahwa dia lebih besar, dia lebih ngerti. Sebesar apapun pengorbanannya, kalau Yesus nggak berkorban salib, kita semua binasa. Saya mau bilang juga buat kepada, bukan cuma buat anak muda ya yang lainnya. Saya mau buat kita yang sudah melayani Tuhan. Anda, adik-adik dan saya juga yang melayani Tuhan. Kadang-kadang kita suka lupa diri. Kita sombong. Kenapa? Saya tidak tahu adik-adik apa pernah merasakan atau tidak. Tapi saya pernah beberapa kali saya lakukan itu, tapi saya minta ampun sama Tuhan. Begini, ketika saya melayani Tuhan, saya merasa bahwa saya sudah korbankan saya punya waktu, saya korbankan saya punya hidup, saya korbankan saya punya usaha, saya korbankan waktu dengan keluarga untuk datang ke tempat ini, untuk melayani Tuhan, untuk setiap event, setiap kegiatan yang dilakukan di tempat ini. Lalu ketika saya dapat masalah, tahu apa yang saya buat? Saya ngeluh. Saya tidak bersyukur, tapi saya bilang ini, Tuhan, saya sudah layani Engkau, saya sudah doa, saya sudah puasa, saya sudah korbankan segala hal untuk Engkau, tapi kenapa Kau tidak memberkati saya? Saya kecewa sama Kau. Kalau saya mulai malas untuk datang ke ibadah, saya mulai kecewa dan saya pergi lagi ke misa. Saya anggap saya sudah berkorban buat Tuhan kok, tapi Tuhan tidak kasih saya apa-apa. Sampai saat ini saya masih dapat masalah. Buat apa saya melayani Tuhan? Kita lagi sombong, adik-adik. Kita tidak menghargai apa yang dia buat. Berapa banyak waktu yang kau korbankan buat Tuhan? Berapa banyak hidupmu yang kau korbankan untuk Tuhan? Sebandingkah dengan apa yang dia lakukan di salib? No. Saya pernah ada di titik itu. Saya ngeluh, saya bilang Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah begini. Tapi kenapa hidup saya tidak berubah? Terus kadang-kadang belum lama terjadi, akhir tahun lalu sebelum pemilihan pengurus, saya sempat bilang sama saudara saya, kakak Pomet, sama saya, mama saya juga, bapak diri, saya bilang, saya capek urus LG, adik-adik tidak ada yang berubah, tidak bertumbuh mereka masih tetap sama. Sekarang saya berhenti dulu pelayanan saya. Saya minta Tuhan, Tuhan untuk saya tempat lain aja. Capek saya bilang. Tapi mereka sabar. Semuanya ada waktu. Oke, ya sudahlah.
Saya malas saya. Kalau saya pulang, saya biasanya suka duduk sendiri kalau malam, duduk sendiri, putar lagu rohani. Lalu saya kadang-kadang suka manggil Tuhan. Jadi waktu itu setelah saya mengeluh, saya pulang, saya duduk sendiri malam, saya putar lagu rohani, saya renung, saya Tuhan, saya kecewa begini, adik-adik itu begini. Tahu tuh, tiba-tiba ada suara dalam hati. Tuhan bilang apa sama saya? Saya nggak capek itu sama kamu. Berapa kali kamu pergi dari saya? Berapa kali kamu menjauh dari saya? Ketika saya tunjukkan saya cinta sama kamu, terus karena kamu nggak dapat apa yang kamu inginkan, kamu kecewa, kamu pergi, kamu mabuk lagi, kamu merokok lagi, kamu hidup sesuka hatimu lagi. Tapi saya bawa kamu kembali karena saya mengasihi kamu. Kamu tidak bisa sabar pada adik-adik. Saya di situ langsung saya sempat air mata jatuh. Iya juga ya. Saya nggak sadar diri. Tuhan bilang lagi, ini yang kakak-kakak rohani kamu rasakan ketika kamu usia mereka. Charles atau Tuhan Dewi pasti merasakan hal yang sama ketika saya dulu dibimbing dan karena saya tak untuk bertumbuh. Kenapa saya tidak bertumbuh? Kenapa saya masih kecil? Karena saya lupa apa yang sudah Tuhan buat saya. Saya pikir apa yang saya sudah korbankan untuk pelayanan itu sudah besar. Waktu saya, semuanya, keluarga saya, sampai saya ditegur Tuhan. Saya saja bisa sabar sama kamu, kok kamu gak bisa? Kurang sabar apa saya sama kamu? Tuhan. So, jika kita melayani Tuhan dan kita merasa kita sudah korbankan banyak hal untuk Tuhan, lalu kita nuntut Tuhan, saya mau gini, masa depan saya harus gini. Kamu sedang meremehkan dia. Kamu nggak percaya dia punya hal yang lebih besar untuk masa depan kamu. Buat yang laki-laki, saya mau pesan begini. Ketika engkau sudah berkorban untuk perempuan, seorang perempuan yang kau cintai, lalu kau minta sesuatu yang paling berharga dari dirinya, kau ambil, yaitu kesuciannya, kekudusan. Engkau sedang tidak menghargai apa yang Yesus buat dirimu dan buat perempuan yang kau cintai. Saya ingin kita belajar dari Bunda Maria. Saya lakukan ini, saya dapat. Bunda Maria itu bukan berkorban apa adanya. Coba, ketika malaikat Gabriel datang untuk kasih kabar kepada Maria, dia masih sangat muda, seorang perempuan muda. Sebagai manusia, coba kita pikirkan, masih muda, perempuan muda ya. Sudah datang, kamu akan mengandung seorang anak. Ya, masa mudaku hilang dong. Iya kan? Masa mudaku hilang karena aku harus mengandung. Lalu dipikir lagi, saya belum nikah, saya cuma bawa tunangan. Apa kata tunangan saya? Apa kata orang lain? Saya akan digosipkan. Benar kan? Masa muda hilang, tapi dengan taat, karena dia tahu bahwa Tuhan mencintai manusia, bahwa anak yang dikandungnya dia ini yang akan menyelamatkan manusia.
Dia bilang apa? Terjadilah padaku menurut perkataan. Pengorbanan lainnya apa? Waktu dia sementara hamil, dia bisa aja terancam kehilangan tunangannya, terancam kehilangan suaminya, karena dia hamil tanpa belum bersentuhan. Bahkan Yosef mau menceraikan istrinya, menceraikan Maria. Maksud Yosef baik, tapi apa? Malaikat besar, jangan kau ragu ambil Maria sebagai istri, karena anak yang dikandungnya adalah anak Allah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu dalam hamil besar, mereka pergi kemana? Ke Bethlehem. Buat apa? Sensus penduduk. Zaman dulu nggak ada mobil, adik-adik, tidak ada pesawat, naik unta atau naik keledai. Dalam posisi hamil besar. Setelah itu mereka harus kembali lagi dari kota ke kota, ya kan? Masuk ke penginapan ketika tiba masa bersalin, masuk ke penginapan, masuk ke rumah orang. Ada tidak ada yang terima mereka. Akhirnya apa? Maria harus melahirkan Yesus di kandang. Setelah umur 2 tahun, dia pelihara lagi 2 tahun. Herodes disuruh bunuh semua anak kecil. Mereka harus lahir lagi ke Mesir, tinggal di Mesir, mengungsi untuk menjaga anak ini. Setelah itu, yang membunuh sudah meninggal, mereka kembali. Maria membesarkan Yesus dari kecil sampai besar seperti seorang ibu pada umum. Dan sekali lagi dia harus berkorban. Pada umur 30 tahun, Yesus umur 30 tahun, dia harus relakan anaknya pergi meninggalkan dia. Mana? Untuk menjalankan misinya. Yesus pergi dibaptis dan mulai mengajarkan kebenaran. Itu dari umur 30 tahun. Selama 30 tahun Yesus mengajarkan tentang kasih kepada manusia, kebenaran firman kepada manusia. 3 tahun Maria harus rela karena bertemu. Sangat jarang ketemu dengan Yesus karena Yesus keliling semua kota untuk memberitakan kebenaran. Seorang ibu harus berpisah dengan anaknya selama 3 tahun. Ya, ketemu cuma sekali-sekali. Lalu pada akhirnya setelah 3 tahun, dengan mata kepalanya sendiri, dia lihat anaknya disiksa, dicambuk, dituduh seperti penjahat, harus pikul salib 3 kilo jauhnya, ya, jauhnya untuk apa? Untuk dilihat anaknya disalib di sana. Bayangkan hati seorang ibu ya. Sama kayak tadi saya bilang Ali. Saya kasih contoh, piara kucing atau anjing dari kecil, iya, sampai besar orang pukul aja kita marah kan? Itu binatang kan? Ini Tuhan loh. Maria piara Yesus dari kecil sampai besar. Kalau dia lihat gitu, hati betapa terbukanya hati. Kurang berkorban apa? Tapi karena dia tahu Yesus harus berkorban supaya manusia selamat, supaya wujud kasih Tuhan itu bisa tergenapi. Karena waktu 400 tahun itu surga cuma punya satu master plan. Yesus turun dan mati buat manusia. Tidak ada plan B, tidak ada plan C, tidak ada plan A. Cuma satu master plan.
Makanya taat sampai selesai. Saya ingin kita belajar dari Bunda Maria. Sekalipun kita sudah banyak berkorban, tapi kita, apapun yang kita hadapi ke depan, kita pandang sana, pandang Yesus. Karena jika kau tidak pandang Yesus, kau tidak akan pernah bisa bersyukur tentang hidup. Karena ketika kau tidak pandang Yesus, kau tidak ingat kasihnya, kematiannya, pengorbanannya buat kamu dan saya, kamu tidak bersyukur. Jadi ketika masalah datang, kamu akan mudah jatuh. Ketika kamu terima rayuan sedikit, kamu akan mudah jatuh. Kamu merasa mereka lebih mengerti. No, Tuhan lebih mengerti kita. Saya mau bilang, Tuhan lebih mengerti kita. Jadi saya minta jadi satu hal yang saya bilang, siapa yang percaya bahwa saat ini Tuhan ada sama-sama kita? Siapa yang percaya? Semua percaya Tuhan ada sama kita kan? Ya, jangan banyak deh. Firman Tuhan bilang gini, namun kita mengerti aja. Namun kita tidak bisa mengerti kalau tidak seizin Tuhan. Berarti Dia tahu semua gerak-gerik kita, Dia tahu. Berarti Dia ada di samping kita, betul? Oke. Siapa yang sudah pacaran? Belum ada yang, oh yang sudah pacaran. Saya mau tanya, yang sudah pacaran, berani nggak? Kalian berani nggak berciuman di depan saya? Berani? Kenapa? Malu, takut. Loh, kepada saya saja kamu malu sama takut. Lalu kalian ada di gelap-gelap, di dalam kamar seperti pacar dengan pacarmu. Kalau kalian berciuman, hal yang tidak kalian pikir Tuhan tidak lihat? Lihat dong, Tuhan ada di samping. Tuhan lagi lihat. Tuhan lagi lihat. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Apa yang belum saatnya kita buat, apa yang harusnya kita tidak buat, pikirkan dia. Dia selalu di samping, saudara. Jangan laki-laki ya. Saya sendiri ya, pengalaman. Saya dulu mabok ya. Tapi kalau di depan bapak saya, karena bapak saya tidak merokok, saya biasanya kalau merokok agak menjauh. Kenapa? Saya menghormati dia, malu. Nah, apalagi waktu minum untuk mabuk ya, oh itu lebih jauh lagi. Saya tempat yang tersembunyi supaya papa jangan lihat. Pulang cuci muka, minum air banyak-banyak, makan permen karet supaya jangan kecium bau alkohol. Nah, kalau sama papa kita saja kita malu, nah Tuhan ada di samping. Kok gak malu minum? Coba deh waktu minum, waktu mau merokok, atau mau melakukan free sex, atau mau melakukan sesuatu yang saya melakukan dosa lah. Coba tengok dulu sebelah, kosong kan? Tapi coba bayangkan, Tuhan ada. Kita pasti takut untuk melakukan. Tapi ketika doakan itu kuat mau melakukan, aduh, seboleh. Saya sia-siakan apa yang Tuhan sudah buat. Saya sia-siakan apa yang sudah Tuhan buat saat saya. Oke. Lalu inti dari apa yang saya bawa itu pertama, tanam dalam
Tuhan yang mencintai kita tanpa syarat. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Sahabat kita belum tentu seperti itu. Pacar kita belum tentu seperti itu. Terkadang hujan pun rintik-rintik pun dia berhenti dulu untuk buru hujan reda. Ya, hanya Tuhan yang mencintai kita. Yang kedua, ketika kita ingin melakukan segala hal dalam hidup kita, entah itu pelayanan, sekolah, kuliah, kerja, kehidupan kita sebagai anak, kehidupan kita sebagai orang tua, kehidupan kita sebagai saudara, ingat apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Jadi lakukan semua itu, semua hal dalam kehidupan kita, lakukanlah buat Tuhan, lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Okay? Yang ketiga, jangan sombong. Karena sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan, kita menuntut Tuhan harus penuhi apa yang kita mau. Ketika tidak dipenuhi, kita ngambek, kita nggak pelayanan lagi, kita nggak mau datang ibadah lagi. Karena kita kecewa begini. Jangan kita sombong. Tapi milikilah hati hamba yang mau tahan. Oke? Jangan merasa sudah berkorban semua hal, lalu ketika disuruh puasa tidak mau puasa. Disuruh melayani ogah-ogah. Tuhan melakukan lebih daripada pikiran. Amin. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke baik, shalom. Saya lihat hari ini wajah-wajah dari LSD masih ada ya, luar biasa. Tuhan hebat ya. Karena Tuhan hebat, jadi kita yang datang di tempat ini juga hebat. Amin. Iya. Kalau tadi sempat yang Koko bilang bahwa ada rasa kecewa karena sudah beri banyak, sudah berkorban, tapi kok hasilnya gini gitu, ya kan? Ya. Saya ingin berbagi sedikit soal pelayanan. Saya pelayanan tetap tahun ini jadi 2 tahun, 2 atau 3, ya 2. Selama ini kan ikut tapi kabur-kabur, tapi benar-benar konsisten tahun ini tambah 2 tahun. Akhir-akhir ini ada beberapa hal yang terjadi dalam perjalanan pelayanan saya. Saya sempat fase di mana saya merasa bahwa kok sudah belajar banyak, sudah tahu banyak hal. Saya juga sudah sangat berharap sama banyak orang. Terus ketika sampai di titik di mana tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya merasa bahwa apakah Tuhan sedang mempermainkan pelayanan saya atau gimana? Ada beberapa hal yang terjadi dalam komunitas akhir-akhir ini, sehingga banyak pribadi-pribadi juga yang pada akhirnya memutuskan untuk lanjut pelayanan di area lain. Sebagai anak pasti kalau ditinggal orang tua kita pasti akan sebenarnya bukan marah, tapi kayak ngambek saja gitu. Sebagai anak kita ngambek pada orang tua, mempertanyakan kok bisa gini, kok bisa gitu. Jadi sempat saya berpikir, ini Tuhan lagi buat permainan seperti apa? Kok pada akhirnya yang tadinya jalan saya itu kayak lurus, ini kok banyak cabangnya, banyak ke kiri, banyak ke kanan. Tidak mempersalahkan sih, cuma sebagai anak kayak ngambek saja gitu ke Tuhan. Terus sampai di titik dimana saya mengerti
bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini punya masa, ada waktunya. Harus ada yang pergi dan harus ada yang tinggal. Kalau ada yang pergi, Tuhan pasti akan kirim yang baru untuk melengkapi lagi yang kurang. Jadi akhirnya saya mengerti, yang tadinya saya ngaku Tuhan, sempat berpikir juga untuk stop pelayanan. Saya mengerti bahwa semua orang itu punya waktu. Kalau mungkin waktunya saya cuma 2 tahun diperlengkapi dalam komunitas ini, bisa jadi teman si A juga mungkin cuma 6 bulan, teman si B cuma mungkin 3 bulan, karena semuanya punya waktu. Pertumbuhan itu milik Tuhan, teman-teman. Tuhan mau bawa kemana, pada waktu mana, itu terserah Tuhan. Cukup diri kita masing-masing pelengkapi diri kita saja. Biar Tuhan yang bawa. Jadi jangan sok-sok jadi supir. Kalau kita jadi penumpang, supirnya Tuhan, ya berarti Tuhan yang kendalikan kendaraan. Tapi kalau kita yang berusaha jadi supirnya, pasti kita akan di titik di mana ada rasa kecewa, rasa marah, rasa ngambek, karena tidak mengerti jalannya Tuhan. Akhirnya memaksakan kehendak kita. Jadi yang tadi saya berpikir bahwa sudah banyak dikorbankan waktu 1 tahun lebih, tapi kok akhirnya masih bisa masing-masing cari jalan sendiri. Dan mengerti saja sih, ya semuanya menurut waktunya Tuhan. Yang pergi-pergi, yang datang-datang. Jadi jangan takut buat semua teman-teman, apapun yang terjadi untuk hari-hari ke depan, percaya bahwa yang terjadi ini bukan kebetulan, tapi ini bagian dari rencana Tuhan. Jadi mau kau berkorban sekuat mungkin, secapek mungkin, mau nangis juga, sampai rasa sendiri juga, saya nggak apa-apa teman-teman. Karena itu fase dimana Tuhan kasih kau untuk mengerti, waktunya kau untuk sadar apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kau. Itu saja sih dari kita. Terima kasih kau.